Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab Al-Ibris Mu'alib Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Syamsul Mu'in Khalid, pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Darul Amin Jajak Banyuwangi. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Fatihah ayat 2. Kemarin belum dijelaskan sampai luas, baru sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sakabehane puji, segala puji iku lillahi kagungane Allah, Gusti Allah Ta'ala, Rabbi kang mengerani al ngalamina ing alam kabeh. Alam itu ada 3000 lebih alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, maksud ayat ini alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semua alam, lebih dari 3000 alam. Alam manusia, alam jin, alam hewan, alam setan. Pokoknya ada 3000 lebih. Nah, yang dimaksud di sini bahwa yang berhak dipuji hanyalah Allah. Ini pahamnya harus gitu. Yang berhak dipuji itu hanya Allah. Hati kita harus tertuju kepada itu, hanya Allah yang kita puji. Maka dari itu pujian haruslah ditujukan, dihadapkan hanya kepada Allah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan semua puji, segala puji, nah itu meliputi satu. Ada 4 itu. 1, puji Allah kepada dirinya. 2, puji Allah kepada makhluknya. 3, puji makhluk kepada makhluk, sesama makhluk. 4, puji makhluk kepada Tuhannya yaitu Allah. Jadi 4 ini pada hakikatnya segala puji itu milik Allah. Jadi 1, 2, 3, 4 itu milik Allah. Jadi kalau ada seseorang dipuji karena sifat-sifat yang mulia yang ada pada diri orang itu, atau karena punya perbuatan, jasa dan budi pekerti yang baik. Nah, bagaimanapun pujian itu hanya semata-mata milik Allah. Mengapa? Ya karena Allah lah yang mempunyai sifat-sifat yang sempurna, yang menyebabkan Allah berhak dipuji. Contoh, sifat sempurna, sifat Maha Esa, Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Adil, Allah Maha Pengetahuan, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, dan Allah Maha Mengetahui. Nah, ini sebagai ustadz-ustadzah, anak-anak didiknya di tingkat PAUD, RA, MI, derajatnya itu disuruh menghafalkan Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Ya Allahu ya Rahman ya Rahimu ya Malik ya Qudusu ya Salam ya Mu'minu ya Muhaimin. Ya diusahakan ya Bapak Ibu guru harus hafal, tadi murid-muridnya mengikuti harus hafal ya.
pernyataan seorang hamba Allah, pernyataan kita sebagai hamba Allah, pernyataannya gini, hanya Allah sajalah yang mempunyai sifat-sifat yang sempurna yang sudah terdapat di Asmaul Husna. Bahkan pada sifat wajib Allah 20 itu, Allah wujud qidam baqa, itu dihafalkan. Kita sebagai dasar otak ustadzah TPQ, Matin, MI, RATK, PAUD. Dasar itu peletakan dasar penumbuhan nanti berkembang. Itulah pernyataan hanya Allah yang punya sifat yang sempurna. Itu sudah dibuktikan. Allah memberi nikmat, Allah memberi karunia. Ini sadar. Ya saya ini dikasih mata, telinga, anggota badan, makanan, minuman, lingkungan. Pokoknya ini semuanya pemberian Allah, sadar. Dan inilah yang merupakan inti dari keimanan kepada Allah dan juga merupakan akidah tauhid yang sebenarnya. Jadi introspeksi diri, sadar diri. Oh iya, saya di dulunya tidak ada, kemudian di kandungan ibu, kemudian lahir, duduk, berdiri, lari, sekarang tua, bungkuk lagi, duduk lagi, akhirnya mati. Sadar itu. Berarti semua ini yakin Allah lah yang menggerakkan, menumbuhkan, bahkan yang mematikan. Nah, keimanan kepada Allah dengan segala sifat kesempurnaannya Allah. Dan ini akidah tauhid, keyakinan yang murni, mulus, asri, lurus. Itu merupakan ajaran Islam yang terpenting, pola dasar. Sangat penting. Kita tanamkanlah kepada anak-anak kita. Baca syahadat ini, rukun iman, tanamkan tiap hari. Nanti tertanam itu pasti tumbuh. Maka dalam ayat ini ditegaskan bahwa Allah Rabb bagi seluruh alam. Rabb itu Tuhan. Kalau sudah kenal kata Rabb sebagai Tuhan, seluruh alam, Rabb itu punya arti atau bermakna pemilik. Ya, alam ini pemilik Allah. Bisa juga Rabb punya arti pendidik. Semuanya Allah diberi pendidikan. Jadi contoh, Allah memberikan kitab-kitab samawi kepada para nabi dan para rasul. Ya tujuan untuk mendidik, membina kepada umatnya, dilewatkan para nabi dan rasul supaya apa? Manusia di dunia ini hidupnya punya peradaban, punya agama, punya tata krama. Nah itu. Supaya baik dunia, akhirat, bahagia dunia sampai akhirat. Contoh pendidik dan pengasuh. Nah, dengan ini kan sudah jelas. Berarti apapun yang berada di dalam alam ini, alam semesta, langit sapi itu, bumi sapi itu, milik Allah semuanya yang ada di dalamnya. Bahkan kita, rambut kita, telinga kita, badan kita, semuanya milik Allah. Harus diakui. Harus yakin itu milik Allah. Itu Allah yang menciptakan, mendidik, mengasuh. Umpamanya pada kita sendiri, menumbuhkan, memeliharanya. Nah, itu Allah tidak bersekutu dengan yang lain. Sudah kodrat iradatnya Allah. Masya Allah. Jadi dimanapun makhluk yang sangat kecil, sangat halus, semuanya itu sudah di bawah pengetahuan Allah, di lindungan Allah, di genggaman Allah, di pemeliharaan Allah. Ada semut, ada kutu, jantungnya gimana,
paru-paru gimana, peredaran darah gimana, tidak mampu itu. Allah semuanya yang menghendaki. Sudah kudrat iradat Allah. Nah, maka dari itu kita harus menjadi ustadz-ustadzah yang di situ sebagai pendidik, betul-betul transferlah ilmu itu kepada anak-anak, yaitu supaya anak-anak itu menjadi generasi kita untuk dicetak ahli ilmu, ahli amal, ilmu akan menjadikan anak-anak soleh-solehah. Jadi kita ini kepada anak-anak itu selalu mendoakan, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ini jago-jago, rijal-rijal, ulama-ulama Engkau ya Allah. Walaupun saya mampu hanya mendidik serendah, sekecil ini, tapi Engkau tumbuhkanlah di akhir masa menjadi ulama-ulama yang bisa dakwah agama Islam seluruh dunia. Ya Allah, ampunilah dosanya anak-anak kami, ampunilah dosa kedua orang tua anak-anak kami, anak didik kami, kakek neneknya sampai Nabi Adam. Bahkan ya Allah, ampunilah semua dosa-dosanya anak turunnya, keturunan sampai hari kiamat anak-anak yang kami didik ini. Ya Allah, jadi doanya untuk seluruh umat manusia. Insya Allah di situ kita akan mendapatkan berkahnya gara-gara punya ilmu dan cara mengamalkannya. Yang penting kepada anak didik kita selalu mendoakan. Kadang ada anak didik, ada yang nakal, ada yang neko-neko. Kita harus punya kasih sayang terus, jangan sampai dendam. Marah harus tetap ditahan. Ya saya wajar itu, apalagi anak PAUD, bu pipis, bu kok nyawi, masya Allah. Orang itu gaji, itu saya tahu itu anak-anak guru-guru PAUD, guru TK, RA itu, masya Allah pelayanannya sangat maksimal. Tidak digaji, gaji dari mana? Tidak ada P3K tingkat RA yang belum ada. Pokoknya sabar ya, lihat itu. Kalau ingin mencari orang yang baik, ikhlas ya guru-guru TK, guru RA, guru PAUD itu orangnya baik-baik, pasti sabar. Mudah-mudahan berkah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.